Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Kamis 5 Juni 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 28, ayatnya yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kau ambil yang tidak bercela. Bapak Ibu Saudara, Nats hari ini memberikan daftar kurban yang harus dipersembahkan pada hari-hari raya Paskah dan roti tidak beragi. Pada hari raya 7 minggu, hari peniupan serunai pada tanggal 1 bulan ke-7, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Kurban yang harus dipersembahkan pada setiap hari raya tersebut cukup banyak. Pada hari raya pendamaian, kurban yang dipersembahkan totalnya adalah 10 ekor, dengan rincian 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba jantan berumur setahun, dan 1 ekor kambing jantan. Pada hari raya pondok daun, setiap hari umumnya dipersembahkan 20 ekor lebih kurban. Pada hari pertamanya yang dipersembahkan adalah 30 ekor, dengan rincian 13 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba jantan berumur setahun, dan 1 ekor kambing jantan. Bapak Ibu Saudara, banyaknya kurban tersebut jelas menunjukkan betapa banyak dosa manusia yang harus dihapuskan. Namun sebanyak apapun darah binatang yang dicurahkan, sesungguhnya darah lembu jantan atau darah kambing jantan tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Ibrani pasal 10 ayat 4. Satu-satunya curahan darah yang dapat menghapus dosa manusia adalah darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus dengan kurbannya yang satu kali untuk selamanya. Yohanes 1 ayat 29 dan Ibrani 10 ayat 10. Banyaknya kurban setiap hari pada hari-hari perayaan dalam perjanjian lama mengingatkan kita betapa seriusnya pelanggaran dan dosa kita di hadapan Allah. Bersyukurlah untuk darah Kristus yang dicurahkan di atas salib untuk kita, yang dengan sempurna telah menghapuskan dosa kita, yang tidak dapat dihapuskan oleh sebanyak apapun kurban binatang. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti betapa seriusnya dosa kita dan menyadari bahwa kita dapat diselamatkan semata-mata karena curahan darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang sejati. Mari kabarkan tentang penebusan ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh terus bersyukur atas anugerah Tuhan dan boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kembali mengingatkan bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya menjadi penebusan dosa bagi setiap kami, menjadi korban penebusan dosa. Tuhan, kami tidak layak mendapatkannya, hanya karena anugerah-Mu saja, kemudian kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur untuk Kristus yang darahnya dicurahkan di atas kayu salib, yang dengan sempurna menghapuskan dosa kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam dosa, betapa seriusnya dosa, dan kami diselamatkan hanya karena anugerah-Mu saja. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup berdasarkan keselamatan yang sudah kami terima. Kami rindu kami benar-benar hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, melecut kami untuk sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, biarlah berita sukacita ini boleh terus kami beritakan kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka juga tahu bahwa Kristus mengasihi mereka dan Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami yang telah menghapuskan hukuman dosa kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin berkati, kami rindu boleh terus memuliakan nama-Mu dan pakai kami untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.